Ya, baik ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita semuanya masih dalam keadaan semangat menuntut ilmu, walaupun kata orang bilang cuacanya kurang bersahabat gitu ya. Tapi insya Allah ya kita perlu syukuri ya, walaupun mungkin hujan rintik-rintik atau mungkin di rumah ada sebagian kerjaan yang belum terselesaikan, tetapi ketika kita sudah memenuhi panggilan Allah untuk mencari ilmu, tetap berangkat ya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semua Allah jaga sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tadabbur ayat ya, tadabbur surat, masih di surat Al-Baqarah ayat 46. Ya, jadi di surat Al-Baqarah memang banyak berkisah tentang Bani Israel ya. Nah, di ayat sebelumnya ayat 45-nya Allah sampaikan di sana wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadi ketika kita ingin selamat dunia akhirat, ya ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, maka jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Jadi kemarin kita ayat 45. Nah, ini ayat 46-nya dijelaskan lagi ya. Jadi di ayat 45 disampaikan bahwa sholat itu berat ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sholat itu sungguh berat. Dan memang kita lihat ya, sholat itu memang berasa berat. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang perjalanan jauh nyampe, tapi perjalanan ke masjid banyak yang tidak nyampe. Betul kan? Kemana-mana ya nyampe, luar negeri ya, giling ke negara tetangga nyampe, tetapi ke masjid yang mungkin beberapa langkah nggak nyampe. Nah, inilah beratnya. Waktu sholat masuk kita kadang juga masih berat, nggak langsung melakukan aktivitas untuk perkataan sholatnya, berwudu dan siap-siap dan sebagainya. Inilah. Nah, tetapi di sini ya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ya. Jadi sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah inilah sebagai pentafsir ya, itu adalah ayat ditafsirkan ayat selanjutnya. Kita lihat illa 'alal khashi'in, orang yang khusyuk itu seperti apa? Nah, dijelaskan di ayat 46. Alladzina yadhunnun ya. Orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin annahum, bahwa mereka mulaqu rabbihim, akan menemui Tuhannya, wa annahum, dan bahwa mereka ilaihi raji'un, akan kembali kepadanya ya. Jadi di ayat 45 yang dimaksud orang yang khusyuk itu seperti apa dijelaskan di ayat 46-nya. Orang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Nah, ini apa tafsirnya? Ya, kita mentadabbur di sini. Artinya bahwa ketika kita sholat, ya, jadi di sini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Artinya ketika kita sholat itu seakan-akan kita bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, gitu ya. Ini yang buat kita khusyuk. Ya, ketika kita sholat seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah, bertatap muka dengan Allah gitu. Ya, sebagaimana misalnya
ketika kita menghadap atasan kita, ya kan? Coba kalau kita menghadap atasan kita sambil main HP nggak khusyuk nggak? Pasti khusyuk ya, mendengarkan perkataannya, bahkan barangkali menatap wajahnya, kan begitu ya? Nah begitulah ya di tafsir ayat 46 di sini bahwasanya khusyuk adalah ketika kita yakin pada saat itu kita sedang bertemu akan menemui Tuhannya. Ya, di ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jadi seakan-akan sholat itu sedang bertemu dengan Allah, sehingga kita akan khusyuk. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika kita bertemu dengan atasan kita, otomatis kita akan sama memperhatikan, khusyuk ya. Kalau kita di hadapan atasan kita main HP lah, sambil selengean, kira-kira gimana? Ya nggak sopan gitu kan. Nah ini berhadapan dengan Sang Maha Pencipta, pemilik manusia dan alam jagat raya. Ya tentunya inilah salah satu yang dimaksud dengan khusyuk tadi. Ya sehingga ketika kita seakan-akan berhadapan dengan Allah, maka itu akan timbul kekhusyukan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, ataupun kita meyakini bahwa kita itu nanti akan kembali kepadanya, akan ketemu dengan Allah, akan menghadap kepada Allah. Inilah juga bisa menghadirkan khusyuk. Ya, jadi jelas yang dimaksud khusyuk adalah meyakini bahwa kita ketika sholat kita seakan-akan berhadapan dengan Allah. Ya, ataupun di sini wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, kita ingat mati. Ya, kalau kita sholat ingatnya jalan-jalan, kira-kira khusyuk enggak? Enggak ya. Tapi kalau ingatnya Allah, ingat mati, ya kan? Nah, ini bisa menghadirkan kekhusyukan. Ya, baik ya, kita lanjut ayat 47. Ya, jadi ini ayat 47 kembali kepada menceritakan tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati. Jadi Allah mengingatkan kembali kepada Bani Israel ya tentang nikmat-nikmat Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu nikmati allati an'amtu alaikum. Ya, nikmatku an'amtu yang telah aku berikan alaikum kepadamu. Ya, jadi betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Ya, tetapi begitulah watak Bani Israel memang seperti itu. Ya, tidak pernah bersyukur. Ya, wa ani fadltukum, dan aku fadltukum telah melebihkan kamu alal alamin, dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Nah ini artinya apa nih? Ya jadi Bani Israel itu ya selain Allah berikan nikmat yang banyak, juga Allah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Jadi pada masa itu ya artinya Nabi dikasih apa nikmat Allah berikan kepada mereka, diberikannya banyak nabi. Jadi Bani Israel itu Allah berikan kepada mereka banyak nabi ya, tapi ya tadi salah satu tabiat mereka yang mereka itu dijelaskan di Al-Quran, mereka itu suka membunuh nabi ya, suka membunuh nabi gitu. Nah nikmat lainnya apa? Allah berikan kitab ya, Allah berikan kitab, Allah berikan nabi, Allah jadikan para nabi mereka ya, dan sebagian nabi berikan kekuasaan ya. Kalau Nabi Muhammad kan tidak diberikan kekuasaan ya. Kalau Nabi Musa, Nabi Sulaiman ya, keturunan Bani Israel ya, nabi-nabi di zaman Bani Israel itu kan Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan ya. Jadi artinya seperti itu ya, telah melebihkan kamu, artinya diberikan kekuasaan ya, diberikan nabinya berkuasa jadi raja gitu kan. Nah itu yang dimaksud adalah alam alamin ya, dari semua umat yang Islam pada saat itu
pada saat itu. Jadi diberikan keutamaan menjadi umat yang paling baik pada saat itu, karena di Al-Quran di surat Al-Imran, ya, Al-Imran ayat 110 kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi di Al-Quran umat yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad, ya. Kalau yang di sini disebutkan dijadikan telah melebihi sebagai umat yang baik itu pada saat itu saja, gitu. Pada zaman itu saja, gitu. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, surat Ali Imran yang 110, ya. Jadi sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad, ya. Jadi beda, ya, kalau yang di ayat ini dilebihkan umat pada saat itu saja. Ya, lalu kita ayat 48. Wattaqu, dan takutlah kamu yaumal la tajri, pada hari la tajri nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Dan takutlah kamu pada la tajri nafsun, ketika tidak seorang pun dapat membela an nafsin, orang lain. Nah, itu, ya. Jadi ini perhatian untuk kita, ya. Kita ingat pada hari yang di situ, ya, tidak ada pertolongan, ya, tidak ada yang bisa membela, ya, bahkan ibu membela anaknya, ya, tidak bisa, ya kan, suami membela istri atau sebaliknya. Nanti saat hari itu, artinya hari perhitungan nanti, itu tidak bisa, ya, masing-masing menyelamatkan diri, nggak ada yang bisa memberi pembelaan. Kalau di dunia kadang kita berpikir, ya Bu, ya, biarlah kita orang tua sengsara, yang penting anak senang. Nah, tapi di akhirat nggak berlaku, Bu. Masing-masing menyelamatkan diri, ya, masing-masing memikirkan diri sendiri, egois, memikirkan sendiri, nasibnya sendiri-sendiri gimana nanti, ya. Jadi kalau adanya Bu tolong Bu, pikirin aja sendiri, gitu. Oh, dunia kita bisa masih, ya, masih saling memberikan pembelaan, tapi di akhirat tidak ada lagi, ya. Ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain, ya, apa orang tua ke anak atau istri ke suami atau sebaliknya, ya, itu tidak bisa. Syai'a wa la yuqbalu minha, ya, sedikit pun syai'a, ya, tidak bisa memberikan pembelaan kepada orang lain. Syai'a wa la yuqbalu minha, sedikit pun, wala, dan tidak yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat darinya, ya. Jadi tadi masing-masing memikirkan diri sendiri, tidak bisa memberikan pertolongan, syafaat, pertolongan kepada yang lain, kecuali kita sudah tahu bersama, ya, syafaat itu datangnya dari Allah Rasul, ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, tentunya kita mengikuti Rasul, membaca sholawat, memperbanyak sholawat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, ya, sehingga insya Allah itu akan semua menjadi hujah kita, ya, nanti di akhirat. Maka insya Allah mudah-mudahan Rasul berikan syafaat kepada kita, ya, walai belum syafaat, ya. Jadi semuanya tidak bisa berikan syafaat, pertolongan. Wala yu'khadhu minha, dan tidak diterima tebusan apapun dari mereka, ya. Jadi kalau orang kaya di dunia mungkin bisa menebus, ya, yang bisa menyelamatkan dirinya dengan hartanya, ya, tetapi di akhirat tidak bisa, karena yang dibawa ketika mati memang tidak dibawa, kan, amal soleh. Mau pakai tebusan apa, gitu kan? Walahum yang sorun, dan mereka tidak akan ditolong, ya. Jadi ini orang-orang kafir, ya, yang tidak bisa mendapatkan, ya, pembelaan, yang tidak mendapatkan syafaat dan tidak ditolong. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua, ya. Nah, apalagi ini walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tetapi kita tetap mengambil pelajaran,
ya. Walaupun ini secara konteks ditujukan kepada orang Bani Israil, tetapi kita orang beriman wajib menjadikannya semua itu adalah pelajaran bagi kita, ya. Apalagi kita bisa mengambil apa yang kita ambil dari pelajaran-pelajaran di Al-Quran ini. Nah, terkait satu amalan yang bisa menjadikan kita merugi di akhirat, di sini sudah tidak ada yang bela, sudah tidak ada yang memberikan syafaat, sudah tidak ada yang bisa menolong. Nah, ini kembali kepada amal soleh kita masing-masing, ya. Dan jangan sampai kita menjadikan orang yang rugi, ya. Apa orang yang rugi? Ya, di dalam satu hadis, ya, orang yang zalim dengan orang yang dizalimi nanti di akhirat bertemu, dan orang yang dizalimi minta tebusan. Nah, tebusannya apa? Di akhirat nggak ada harta kecuali amal soleh. Maka orang yang dizalimi itu akan menerima limpahan atau pemberian amal soleh dari orang yang menzalimi. Nah, ini hati-hati, ya. Makanya kita hati-hati, ya, kalau terkait dengan zalim, jangan sampai kita menzalimi, ya, saudara kita atau sesama manusia, ya, karena ini berakibat fatal, ya. Ketika amal kita mungkin pas-pasan, ya kan, di sana tadi disampaikan tidak ada pembela, tidak ada yang bilang syafaat, penolong, ya, kembali kepada amal soleh kita sendiri. Tetapi ketika kita banyak menzalimi orang, maka amal soleh itu akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, ya. Ini hati-hati. Ya, baik, ayat 49. Ya, ini masih ditujukan kepada Bani Israel, ya. Wa id najjainakum, dan ingatlah ketika ketika kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, ya, dari Fir'aun dan pengikutnya, ya. Jadi ini kisah ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, ya, beserta pasukan, ya. Di tafsir At-Tabari diceritakan di sana bahwa ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, ya, di Laut Merah, ya, dengan pukulan tongkatnya, maka terbelahlah. Di situ diceritakan ada tongkatnya itu dilempar di Laut Merah, maka terbentanglah, yaitu disebutkan situ ada 12 jalur, ya, sehingga untuk Nabi Musa yang banyak itu langsung menyeberangi laut yang sudah terbelah itu, ya. Sehingga ketika pengikut Nabi Musa yang terakhir aman, maka tongkatnya diangkat lagi, dan pasukan Fir'aun, ya, dan bala tentaranya tenggelam di laut merah itu, ya. Ini, ya, jadi Allah mengingatkan lagi itu tentang nikmat Allah yang seperti itu. Allah menolong mereka, gitu, ya. Ya sumun aku, ya, jadi tadi Allah mengingatkan bahwasanya ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya. Jadi tadi ya ceritanya ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar dan Allah selamatkan, ya, lewat laut yang terbelah, ya. Yasumun aku, mereka menimpakan kepadamu su'al azab, siksaan yang sangat berat. Nah, ini, Bu. Jadi Nabi Musa dan pengikutnya pada waktu itu menerima siksaan su'al azab, siksaan yang sangat berat dari Fir'aun. Jadi Fir'aun, siksaan yang amat berat itu apa bentuknya? Nah, jadi ahlul nujum, ya, atau ahlul nujumnya kerajaan pada saat itu mentampilkan, ya, bahwasanya akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun, ya. Maka pada saat itu mulai, ya, setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Nah, jadi disebutkan su'al azab,
siksaan yang sangat berat. Siksaan yang berat itu bentuknya apa? Nah, salah satunya yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Nah, ya, jadi Nabi Musa ya pada saat itu ya, Nabi Musa dan pengikutnya itu merasakan siksaan yang sangat berat. Ya, apa bentuknya? Yudabbihuna abna'akum, ya, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Ya, jadi pada saat itu ya, ketika yang lahir adalah bayi laki-laki, maka langsung dibunuh. Ya, sehingga tidak ada pada saat itu yang bayi laki-laki sudah tidak aman, ya kan, langsung dibunuh. Ya, tetapi wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa siksaan yang sangat berat itu berupa dibunuhnya anak laki-laki setiap yang lahir pada saat itu, dan membiarkan anak-anak perempuan mereka. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian bala merupakan cobaan, bala mir rabbikum azim, merupakan cobaan mir rabbikum yang besar, mir rabbikum azim, yang besar dari Tuhan. Ya, jadi ini merupakan cobaan, ya, karena cobaan itu ya memang menurut ahli tafsir ya, ulama tafsir, bahwa cobaan itu memang bentuknya ada dua, ya, bisa dengan kesenangan, bisa dengan kesedihan. Dilimpahkannya harta seseorang ya, itu bisa jadi cobaan ya, ataupun diberikan sakit. Jadi cobaan itu bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesedihan ya, tetapi kebanyakan orang menilai cobaan itu identik dengan kesedihan, kesusahan ya, padahal bisa jadi badan sehat juga ujian. Apakah kesehatannya untuk taat atau sekedar untuk mengisi kehidupannya dengan happy dan happy gitu kan, atau kelebihan harta, bisa jadi itu adalah ujian. Apakah dengan hartanya itu semakin taat kepada Allah atau semakin rakus? Karena orang kadang ukurannya bukan perut ya, udah punya ini itu ukuran aja gitu ya. Jadi semakin dia memiliki harta semakin kurang ya. Ayat 50, wa id faraqnakum, maaf tadi sebelum ayat ke-50 ya, di ayat 49. Jadi ujian itu kan tadi bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesenangan ataupun kesedihan. Nah, ketika Allah menyelamatkan mereka ya dengan kejaran dari kejaran Firaun, itu sudah satu nikmat, ya kan? Satu nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Ayat 50, wa id faraqna bikul bab, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, ya, yang tadi disampaikan di awal ya, bahwasanya ketika Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah belahkan laut ya, dijadikannya lautan itu sebagai tempat untuk menyeberang, kan? Fa'amdainakum, sehingga kamu dapat kami selamatkan ya. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya ya. Allah ingat tuh, dulu tuh Allah selamatkan kamu ya. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun dan pengikut Fir'aun, wa antum tamdurun, sedang kamu menyaksikan. Nah, ini artinya buat pelajaran ya bagi orang-orang Bani Israel dulu ya. Nenek moyang kamu gitu kan, nenek moyang kamu itu Allah selamatkan ya.
dengan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, Allah selamatkan waktu tanggurun, ya, sedang kamu menyaksikan, maksudnya nenek moyangnya Bani Israel yang saat hidup pada masa Rasulullah di Madinah, mereka menyaksikan, ya, tentang pertolongan Allah ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, ya. Waktu tanggurun, sedang kamu menyaksikan, ya. Jadi keturunannya mereka, nenek moyang mereka, ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka tahu proses itu, ya, kejadian itu mereka tahu. Nah, kita sebagai pengikutnya nih, mau saya cerita Muhammad, ya, ini semua kita jadikan pelajaran, ya, untuk selalu mengerti akan nikmat-nikmat Allah, ya. Jadi di ayat 50, ayat 51-nya, wa'id wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa arba'ina laila, 40 malam. Nah, ini ceritanya ketika Allah, ya, akan berikan wahyu kepada Nabi Musa, yaitu di bukit Tursina, ya, di Mesir, ya. Itu selama arba'ina laila, yaitu 40 malam, ya. Jadi ketika Nabi menerima wahyu di Tursina di Mesir selama 40 malam, maka Nabi Musa meninggalkan umatnya, ya. Nah, di situ Nabi Harun, ya, didelegasikan kepada Nabi Harun, ya kan? Tsumma tafattumul ijla, ya. Kemudian kamu Bani Israel menyembah ijla, patung anak sapi. Nah, ya, jadi Nabi Musa pergi menghadap Allah untuk menerima wahyu, dan selama 40 malam pengikutnya, umatnya, jadi tinggal malam mereka apa di sini. Kemudian kamu Bani Israel menyembah patung anak sapi. Nah, ya, jadi imannya goyah ternyata, ya. Nabinya meninggalkan mereka dalam urusan menerima wahyu, ternyata mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelah kepergian Musa. Wa antum zalimun, dan kamu menjadi orang yang zalim. Ya, artinya, ya, tadi setelah ditinggal Musa, tadinya beriman, setelah ditinggal Musa menjadi orang zalim, yaitu dengan menyembah patung sapi. Itu ayat 51. Ayat terakhir ayat 52. Summa afauna ankum, ya, summa, kemudian, afauna, kami memaafkan, ankum, ya, mim ba'di, ya, memaafkan kamu setelah itu, ya. Artinya begitu Allah Maha Pengampun, ya, Allah mengampuni atas tindakan kaum Bani Israel tadi, ya. Setelah ditinggal Nabi Musa menerima wahyu di bukit Tursina, ya, di Mesir, kaumnya menyembah patung, lalu Allah maafkan, itu maafkan aku, memaafkan mereka. Setelah itu, setelah mereka menjadi sapi, berbuat zalim, Allah ampuni. Dzalika la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, ya. Jadi Allah mengampuni mereka, ya. Nabi Musa kembali berdakwah, ya, berdakwah lagi, ya, mengajak lagi, ya, kaumnya tadi kembali kepada Allah, ya, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur, ya. Tetapi itulah tabiat orang Yahudi, ya, memang tidak ada syukurnya. Setelah mereka tobat sebentar, nanti berbuat maksiat lagi. Nah, itulah sampai hari ini, ya, kita bisa menyaksikan, ya, orang-orang yang mewarisi, ya, sifat-sifat Bani Israel, yaitu banyak, ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua, ya, bahwasanya ketika kita mentadabburi Al-Quran, minimal kita bisa mengambil pelajaran, ya, mana-mana yang bisa kita ambil, kita ikuti, dan mana-mana yang harus kita jauhi, ya, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti prasangka-prasangka tanpa dasar, ya.
Nah, inilah pentingnya kita mentadaburi Al-Quran ya. Wallahu a'lam bishawab. Berapa ayat nih Bu? Ada 6 ya, 6 ayat. Hari ini kita tadabburi dari ayat 47 sampai 52. 46 sampai 52 ya. Mudah-mudahan 7 ayat ya. Ya, 7 ayat ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya, hal-hal buruk ya, tabiat-tabiat buruk orang-orang Bani Israel ya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mengikuti atau melestarikan tabiat mereka ya. Dan terutama di ayat 48 ya, Allah mengingatkan kita ya, yang pada hari itu tidak ada lagi yang memberikan yang tidak ada yang bela, tidak ada yang memberikan syafaat ya, tidak ada yang memberikan pertolongan ya, kecuali insya Allah mudah-mudahan dengan amal soleh kita ya, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, barangkali nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi-diskusi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.